Itu disebut kopi lanang. Kopi lanang ya. Ada khasiatnya beli kopi lanang kayak gitu. Itu khasiatnya lebih kuat ya rasa. Luwak tidak akan memakan biji kopi yang masih mentah, bener ya beli ya? Betul, betul. Jadi dia akan memilih biji kopi terbaik yang itu yang dia akan makan. Iya, betul. Nah, otomatis kan yang dimakan ini kopi terbaik dari satu pohon ini, dia akan memilih kopi-kopi terbaik yang akan dia makan. Betul. Nah, setelah itu ada proses fermentasi dalam pencernaan. Iya, betul. Sebagainya gitu. Iya. Oke, sekarang kita geser kemana nih? Iya. Beli Kak. Ini udah kopi robusta sudah, arabica sudah, kopi luwak sudah. Sekarang kita ke apa namanya? Mungkin ke tempat penggilingan. Ya, produksinya. Oke, teman-teman, yuk kita lihat produksinya. Ini bukan kaleng-kaleng ya, teman-teman ya. Di sini jadi memang sentra dari kopi di daerah Kujungan itu di sini. Dan disinilah lahir kopi-kopi Bali yang terbaik. Nah, ini apa nih beli di sini beli? Permisi, swastiastu, sehat. Ini lagi ngapain, Bu? Iya. Pemilahan. Iya, dipilah. Apanya yang dipilah, Bu? Hitam-hitam ini apa? Itu kopi rusak dah. Iya, kopinya rusak, dipilih dulu ya. Dipilah dan tidak tidak dipakai ya. Digiling. Oh, jadi ini pemilahan kopi-kopi yang bagus dan tidak bagus. Iya, betul. Yang tidak bagus jadi apa nih, beli? Mungkin itu jadi kopi yang apa namanya istilahnya? Ya, SP. Iya, apa namanya? Apa namanya? Ini kan bikin serbuk juga dapat. Ya, pakai serbuk tapi cuma rasanya kurang gini. Tetap gitu. jadi kopi tapi kopi-kopi buat di rumah aja. Iya, itu. Istilahnya kopi apa? Kopi rakyat itu istilahnya ya. Dan di sini juga dipilih kopi lanang dan kopi tidak lanang. Iya, betul. Di proses ini juga. Ya, proses ini. Oke, dari sini kita kemana nih? Oke, teman-teman. Jadi di sini selain pemilahan, di sini juga kita di sini sangrai. Ya, ini mesin sangrai. Ini mesin sangrai, teman-teman ya. Jadi nanti ini masuk ke sini. Ya, betul. Keluarnya sudah bentuk open. Ya, kopi yang sudah udah gini. Yang hitam-hitam itu ya? Ya, ada gini. Ini jadi dia di open ya, teman-teman ya. Jadi ini udah bentuk kopi yang sudah siap untuk dijadikan bubuk. Ya, betul. Bubuk. Biasanya berapa lama di open seperti ini? Kalau yang gini paling-paling 1,5 jam lah. 1,5 jam? Ya, 1,5 jam. Muatnya berapa? 30 kilo. 30 kilo dalam satu mesin? Satu mesin. 30 kilo, 1,5 jam langsung jadi kopi. Ya. Tinggal ditepung. Dibubuk aja? Dibubuk ke sana? Ya. Nah, kalau udah jadi kopi tadi itu, langsung dimasukkan ke sini, digiling untuk jadi serbuk? Ya. Oh, muatnya di sini. Iya. Kalau ini kan langsung jalan ya. Sebanyak mungkin bisa ya. Oke. Ya, mungkin kalau sehari kalau sekitar 3 kuintal dapat lah. Dapat. Jadi di sini sehari bisa memproduksi 3 kuintal bubuk ya. Sehari. Nah, biasanya kalau kopi luwak, kadang-kadang kan kopi luwak itu agak sensitif ya. Iya. Nggak bisa dicampur. Oh, jadi ini khusus buat kopi luwak di sini ya. Yang kecil-kecil khusus buat kopi luwak. Iya. Oke. Terus kita geser ke mana nih? Ya. Ini. Nah, ini apa ini? Kalau ini pemilihan kopi nih, ada jenis nanti kalau misalnya kita taruh di sini 1 kuintal kopi yang udah kering, nanti dipilah sama mesin ini digesek. Kayak keluarlah 3 jenis kopi yang kecil satu, menengah satu, besar satu gitu. Oke. Sehingga kadar airnya berbeda. Berarti kopi paling kecil akan turun ke bawah. Iya. Otomatis ke bawah. Yang sedang ada di atas. Di atasnya yang paling besar. Iya, berarti untuk masalah kualitas yang paling atas bagus. Iya, bagus. Paling bagus di atas. Paling bagus. Ya. Oh, dengan kopi yang sama, misalnya robusta. Iya, sama. Ya. Oh, jadi dari hasil panen itu tadi akan menghasilkan kualitas A, B, C gitu ya? Betul. Oh. Ya. Jadi ini sebelum disangrai. Sebelum disangrai. Ya. Jadi ini di sini setelah dari mana penjemuran? Setelah penjemuran, terus setelah penjemuran dikupas dulu kulit arinya, baru sini ya. Oh, jadi dari gudang tadi tuh. Ya, dari gudang itu. Ini ada nih 3M. Ini ukuran MXLL itu. Oh, jadi akan masuk ke tempatnya masing-masing sesuai dengan dia ada di mana gitu. Iya, Wow.
Nah, kalau ini mesin apa ini beli? Kalau ini mesin polis namanya. Apa itu? Kalau ini kan kadang-kadang kalau sudah kopi itu di apa namanya? Kalau di Bali itu namanya slip. Slip ya, Di slip mungkin masih ada kulit-kulit sedikit tuh yang masih melekat, itu Oh, sangat ya, itu sangat mempengaruhi rasa kopi. Makanya dengan ini makanya bersih sekali kopinya itu. Seperti bijian kacang hijau jadinya gitu. Ya, ya, Kalau jadi pakai ini mengkilat gitu ya, bersih. Bersih. Oke, jadi kulit ari itu bisa mempengaruhi rasa. Betul. Sedikit aja masih melekat-melekat di kopi itu sangat pengaruh Ya, ya, dengan ya, rasa. ya. Makanya mesin ini ininya. Iya, 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 Polis iya. itu, ya. Wow. Keren, keren, keren. Berarti di sini udah profesional ya. Bisa dibilang di sini profesional. Apakah ini satu-satunya di daerah Upuan? Yang Ini paling satu-satunya. satu-satunya ya? Satu-satunya. Yang profesional, karena di beberapa tempat dia masih manual ya? Masih manual. Masih manual dan masih sangat tradisional. Terus sekarang kita kemana nih? Nih. Ini apa nih? Ini dah Kalau di kopi yang ya, baru dipetik ya? ya. Kalau ini baru dipetik. ini kopi root namanya nih. Apa? Kopi root. Kopi root? Ya. Oke. Ini kopi root. Ini dah namanya kalau di Bali itu dicelocok. Lojoh. Ya, dicelocok. Dilepas dari Ya, kulitnya. lepas kulit luarnya. Gitu. Nah, teman-teman, kopi root itu kayak gini, teman-teman. Jadi merah, kuning, hijau semua diambil. Nah, istilahnya kopi root. Jadi di root semua, nggak usah tebang pilih. Penikmatnya ada. Jadi kenapa masih diproduksi walaupun kualitasnya tidak sebagus yang kopi pilihan, masih diproduksi karena memang ada pecintanya sendiri, penikmatnya sendiri kopi root ini. Jadi tetap diproduksi di sini. Hasilnya kayak gini. Ini hasil dari kopi root setelah digiling ya, digiling, dikeluarkan dipisah dari kulit dan isinya. Ini kalau ini apa nih beli? Ini kulit-kulitnya ya? Ya, ini dah. Ini kulit kopi. Ini jadi apa nanti? Kalau ini menjadi rabuk nanti. Jadi Rabuk kopi. Rabuk. Rabuk ya. Oh, Ya, anu, nanti pupuk, dia- jadi pupuk, pupuk, ya. jadi pupuk pohon kopinya. Ya. Nah, ini teman-teman, ini luwak. Nah, ini jadi asal muasal kopi luwak itu dari sini. Iya, betul. Dari sini. Nah, ini luwaknya dari mana, Blin? Kalau luar ini kan dari petani. Dari petani. Iya, dari petani. Mungkin kalau pas sebelum musim kopi, mungkin 1 bulan sebelum musim kopi, petani itu banyak dah cari luwak dia ke hutan-hutan. Ya. Dijual lah ke sini. Oh. Dijual ke sini. Kalau seekornya biasanya saya kasih harga sekitar 350 lah. Oh. 350.000 Untuk satu ekornya. Satu ekornya. Berarti di sini nggak ternak, Bli? Nanti kalau sebelum musim kopi, sebulan sebelum musim kopi baru kita ternak, mungkin ada 50-an dua lah. Tapi setelah selesai kita lepas kembali. Kita lepas kembali. Oh, Betul. dilepas kembali. Jadi Lepas di sini kembali. tidak terus menerus untuk diternakkan, karena Ya. di sini hanya untuk memproduksi kopi luwak itu ya, Bli ya. Ya, kopi luwak. Dan kopi luwak kan berarti juga bisa didapatkan di tempat alami ya, Bli ya. Ada beberapa Ada beberapa juga di petani yang kebun-kebun. ya pas di kebun dia lihat ada Kotoran luwak. ya, kotoran luwak, diambil dibawa ke sini berapa, Oh. mungkin 2 on 3 on atau sekilo. Luwak itu biasanya dia hidupnya di bawah, Bli ya. Iya. Di atas. Betul. Di atas. Jadi luwak ini dominan dia makan buah-buahan. Buah-buahan. Kalau musang atau garangan, dia hidupnya lebih banyak di bawah. Di bawah. Makannya daging-dagingan. Daging-daging. Jadi banyak makan ayam, makan Ya, betul. apa itu biasanya garangan. Jadi mereka satu kerabat tapi beda gaya hidup. Beda gaya ini. Nah, kalau luwak-luwak kayak gini dia tidak bau ya, teman-teman ya. Aromanya malah kotorannya itu malah wangi ya. Iya, Bli ya. betul. Jadi ada yang aromanya menyerupai buah, ada yang menyerupai pandan gitu ya. Ya, betul. Di sini itu tidak ternak, tapi di sini itu mengumpulkan dari petani-petani di sekitaran sini dan akhirnya ditangkap dan dipelihara untuk memproduksi kopi luwak yang ada di pabrik kopi di sini. Dan kalau panen kopinya sudah selesai atau musim panen ya dia. Iya. Kalau musim panen selesai, luwak-luwak ini dilepas liarkan lagi sampai nunggu musim ke depan ya. Iya, Musim depan akan dicari lagi atau di store oleh petani-petani sekitar untuk di display di sini untuk diproduksi kopi luwak. Bli, Ya, luwak jantan dan luwak betina sama aja atau beda rasanya nanti? sama. Sama ya? Sama. Oh, tak kira ada perbedaan. Nah. Kalau luwak jantan dia Ya, rasanya lebih. mungkin cuma pengaruh dimakan aja.
Mungkin makanya kalau yang lebih jantan tuh banyak. lebih banyak dia yang Oh. makannya, pengaruh di makan aja. Mungkin hanya Iya. kuantitas bukan kualitas dari rasanya, tapi kuantitasnya aja kalau yang jantan dan yang betina. Kata-kata buat teman-teman di luar sana, apa yang ingin disampaikan sama Beli Kadek tentang mungkin anak-anak muda di sana yang sedang berproses bisnis atau berproses tentang usaha atau mungkin motivasi apa yang ingin Beli Kadek ingin sampaikan ke teman-teman atau bahkan mungkin mau mempromosikan diri tentang apa yang ada di sini. Silakan Beli Kadek. Nah, ya. Ya, terima kasih. Mungkin ini apa ya? Kalau dibilang motivasi, ya mungkin bisa juga dibilang motivasi karena semua ini kan butuh perjuangan juga. Ini kita awali tahun mungkin 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Ya, 10 tahun yang lalu berawal dari kita bawa hanya sebuah sepeda motor, kita hanya kirim kopi itu karena kita tahu Pupuan ini adalah kekuatan ekonominya adalah kopi. Jadinya ya saya harus promosikan kopi Pupuan ke bila perlu kan di seluruh Indonesia begitu. Iya, bahkan internasional. Iya, bahkan internasional. Dan sekarang kopi ini sudah pernah launching ke Italia, Belgia, Korea Selatan, dan saya hanya bisa sampaikan kepada generasi muda. Iya. Karena kalau kita lihat, kalau saya sering ke Denpasar, ke kota-kota besar yang ada di Bali, Iya. kadang-kadang rasa hati itu kecewa. Kenapa? Karena begini, kenapa sih orang-orang muda itu senangnya nongkrongnya di Starbucks? Ya, semacam itulah. Semacam itu dah. Ya, Artinya begini, kalau kita lihat di sana itu kan gaya hidup. Iya. Kalau kita lihat dari kualitas kopi kan sangat jauh. Iya. Di sana tuh mungkin kopinya hanya 20%. Iya. Nah, bahkan waktu itu saya juga pernah menjadi pembicara di UNUD. Iya. Di UNUD kebetulan dia KKN pertaniannya di Pupuan. Iya. Saya diundang oleh Fakultas UNUD-nya sebagai pembicara dan juga yang sedang sampaikan kepada mahasiswa, ayo mulai kita banggakan apa yang ada di Indonesia begitu. Kita olah ini menjadi sekian rupa biar ekonomi kita itu bagus. Artinya kalau kita lihat terbaik itu kan kita mengadopsi gaya-gaya Iya. agak barat itu ya, itu menurut yang itu gaya hidup lah gitu. Gaya hidup. Ya. Ya mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Iya. Dan terima kasih atas kunjungannya. Mudah-mudahan ya ini bisa menjadi awal untuk produksi kita akan lebih kuat. Amin. Ya, terima kasih. Oke teman-teman, jadi pesan dari Beli Kadek tadi ya, buat anak-anak muda, khususnya anak muda Bali ya. Ya, betul. Anak muda Bali. Saya juga sering mengkritik Beli. Ya. Saya bukan orang Bali asli, tapi saya merasa memiliki Bali itu sendiri. Jadi saya juga sering mengkritik anak-anak muda dan mengkritik nyun sewu orang tuanya. Karena mayoritas orang Bali terjebak dalam situasi pariwisata. Pariwisata. Betul. Jadi anaknya itu semua disekolahkan pariwisata untuk jadi pegawai hotel, Iya. untuk jadi pegawai restoran, untuk jadi macam-macam. Saya mendorong orang tua mereka itu untuk sekolahkan anak kalian di pertanian. Betul. Karena kalian petani. Ya kan, masalah pariwisata, pertanian itu bisa dijadikan pariwisata. Betul. Wisata pertanian, Iya, artinya betul. anak-anak muda ini harus mulai berpikir tentang bagaimana cara mengolah pertanian ini secara lebih modern dan profesional. Betul. Jadi ini yang harus dirubah mindsetnya. Jadi saya tuh membayangkan ketika ada pertanyaan nih buat anak muda, kerja di mana Beli? Oh, dia dengan bangganya menceritakan, saya kerja di hotel, Iya. saya kerja begini. Kenapa enggak jawab? Kerja di mana? Saya pemilik wisata. Iya. Harusnya orang Bali itu menjadi pemilik, Pemilik. bukan malah bekerja di tempat pariwisata, tapi pemilik pariwisata, karena semua itu bisa dijadikan pariwisata. Iya, ya. betul. Jadi kayak pertanian bisa jadi pertanian wisata pertanian. Iya, betul. Misalnya bule-bule disuruh ngorek kopi. Iya, Kan betul. itu juga menarik juga. Artinya Iya. wisata itu bukan hanya melulu pantai, bukan melulu hiburan, tapi juga ada edukasi pertanian dan peternakan. Iya. Nah, kita itu sering terjebak di situ, Bli. Betul. Orang tua kita itu menyekolahkan anaknya di pariwisata biar dia bisa dapat kerja gampang. Iya. Tidak berpikir bagaimana anak-anak ini bisa melanjutkan tongkat estafet sebagai petani. Betul. Nah, jadi seperti yang Beli Kadek tadi sampaikan, intinya adalah
anak-anak muda ini harus mulai berpikir tentang 10 tahun lagi Bali mau kemana. Iya, betul. Karena saya membayangkan 10 tahun lagi Bali ini akan semakin padat sekali persaingannya, Bli. Iya, betul. Jadi anak-anak muda kalau tidak dicetak dari sekarang, janganlah sibuk dengan gaya hidup yang bermewah-mewahan, tapi mereka yang harus datang ke sini untuk kita dapat hasil. Jadi ekonomi itu sekarang harus dibalik. Iya. Orang biasanya nyari uang ke kota, sekarang orang kota yang harus datang untuk buang uang di desa. Jadi orang desa itu sekarang harus mulai kreatif, inovatif seperti BKD ini supaya perputaran ekonomi kita balik lagi. Iya. Ekonomi harus berangkat dari desa, bukan dari kota. Karena kalau berangkat dari desa, masyarakat bawah itu benar-benar merasakan efeknya. Kalau hanya di kota, akhirnya orang desa harus merantau. Di kota persaingannya luar biasa ketat. Jadi kita memang butuh orang-orang yang memiliki idealis, orang-orang yang memang punya visi misi yang jauh sekali ke depan, dan yang jelas kita butuh orang-orang yang bermental baja seperti BKD ini. Oke teman-teman, terima kasih. Mudah-mudahan para petani kita itu bisa merdeka secara kedaulatan, merdeka secara hasil panennya, karena kebanyakan petani-petani itu kurang maksimal. Iya, betul. Karena ketika dia bercocok tanam, musuhnya itu selain hama, Iya. cuaca. Ketika hama sudah terselesaikan, cuaca terselesaikan, impor masuk. Iya. Jadi petani itu memang luar biasa perjuangannya. Jadi ketika ada petani yang memiliki visi misi yang luar biasa, kita harus dukung, support, minimal kita doakan biar semua mendapat kelancaran dari Tuhan. Oke, teman-teman, mungkin segitu dulu. Dapat banyak sekali informasi di sini tentang kopi. Mungkin kapan-kapan kita kesini lagi lihat. Iya. Kita pengen lihat panen kopinya seperti apa, atau mungkin memupuknya seperti apa dan sebagainya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.